Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu atau sharing ya. Bukan menggurui atau mengajari teman-teman, tapi saya hanya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya punya mengenai seleksi kompetensi bidang, yaitu pedagogik untuk guru secara umum. Nah, nanti saat pembahasan maupun penjelasan jika terlalu cepat, teman-teman bisa pause ya, baca soalnya, kemudian kalian bisa membuat resume atau merangkum sendiri sesuai dengan teman-teman yang kalimat yang teman-teman pahami sendiri ya. Oke, langsung saja. Oh ya, soal-soal di sini saya ambil dari pelatihan PPG tahun 2017 dan 2018 ya. Langsung saja masuk ke soal yang pertama. Teman-teman bisa baca ya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yang mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta adalah, lihat di soal ya, kognitifnya adalah mencipta, berarti dari taksonomi Bloom ya, tingkatan kognitif itu kan ada 6 ya. Kita masuk ke pembahasannya dulu, nanti kembali lagi ke soal. Dari C1 sampai C6 ya. C1 itu mengingat, kata kerja operasionalnya antara lain menyebutkan, menghafal, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. C2 adalah memahami, kata kerja operasionalnya membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. C3 yaitu menerapkan, kata kerja operasionalnya melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, menyelesaikan, menggunakan. C4 menganalisis, kata kerjanya memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosa, mengedit, dan menguraikan. C5 mengevaluasi, kata kerjanya membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. C6 kata kerjanya membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Kembali lagi ke soal ya. Di sini tadi tingkatan kognitifnya mencipta. Jadi teman-teman harus hafal ya urutannya dari C1 sampai C6 tadi supaya memudahkan teman-teman untuk memilih jawabannya. Mencipta tadi kata kerja operasionalnya misalnya di sini yang A, mengelompokkan ya. Mengelompokkan tadi termasuk kata kerja C4. Ya, nanti teman-teman bisa cek lagi. Ya, C4. Menjelaskan yang B di sini ada kata menjelaskan, dia termasuk ke dalam C2 ya, C2. Kemudian yang C membedakan ya, membedakan termasuk ke dalam kata kerja operasional sama, yaitu C2. Kemudian yang D ada kata kerja operasional yaitu membuat. Nah, ini membuat termasuk ke dalam C6 ya. Sedangkan yang E menyebutkan ya, di sini ada kata menyebutkan, berarti dia termasuk ke dalam tingkat kognitif C1, sehingga jawaban yang benar adalah D ya. Begitu ya teman-teman, kurang lebihnya saat kita menganalisis soal kita ambil kata kuncinya ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada sebuah persiapan pembelajaran atau RPP, rancangan pembelajaran ya, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu
menjelaskan kondisi sistem operasi sistem ya, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, ingat, kata kuncinya di sini nih yang diminta, tujuan pembelajaran ya. Teman-teman harus ingat tujuan pembelajaran memiliki 4 komponen, yaitu ABCD. Apa itu ABCD? Ya, A adalah audience, pendengar, yaitu siapa? Peserta didik atau siswa. B, behavior, berhubungan dengan perilaku yang spesifik yang akan dijelaskan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Mungkin singkatnya behavior itu adalah kata kerja operasional, berhubungan dengan kata kerja operasional ya. Condition, batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau peralatan yang digunakan peserta didik saat dilakukan penilaian. Kesimpulannya mungkin seperti ini, condition itu berhubungan dengan metode, model pembelajaran, media, alat peraganya ya. Kemudian D, degree, tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku, contoh misalnya secara benar, secara teliti dan sebagainya ya. Kita kembali ke soal ya. Tujuan pembelajaran ya, kita analisis satu persatu. Yang A, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Yang A ini ada audience A ya, ini A, audience. Menjelaskan berarti di sini ada behavior B ya. Kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input dan proses secara benar, ini berarti degree, secara benar. Berarti yang tidak ada adalah condition, metode, model pembelajarannya di jawaban A tidak ada, berarti jawaban A salah. B, setelah melaksanakan proses melalui praktik ya, ini ada melalui praktik, nah berarti ini condition C. Siswa dapat menjelaskan, ini ada siswa berarti audience A. Kemudian menjelaskan berarti behavior. Nah, kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output, berarti degree-nya tidak ada. Jawaban B berarti salah. C, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, berarti ini melalui diskusi, berarti condition. Siswa berarti audience A. Dapat menjelaskan berarti behavior B. B ya, sorry. Nah, B behavior secara benar berarti degree. Berarti tujuan pembelajaran yang tepat yaitu C ya. Yang D, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui diskusi, berarti ini diskusi, condition ya C. Materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar, berarti degree ya. Tanpa melihat catatan, berarti audience dan behaviornya tidak ada. E, menjelaskan kondisi sistem ya, menjelaskan di sini behavior. Kemudian komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan, berarti audiensnya tidak ada, conditionnya tidak ada, degree-nya tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya yaitu, nah, kata kuncinya di sini teman-teman, mendefinisikan, mengelompokkan, membedakan ya.
Ciri-ciri tersebut merupakan ragam pengetahuan yang disebut dengan konsep, ya. Kemudian fakta itu apa? Prinsip, keterampilan, dan prosedur. Kalau fakta, ya, cirinya ada ini. Siswa diminta menyebutkan ada nama, kapan, di mana peristiwa tersebut terjadi, itu termasuk ke dalam fakta. Kalau konsep tadi sudah ada mendefinisikan, membedakan, mengklasifikasikan seperti yang ada di soal di atas tadi. Prosedur, siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah, ya, prosedur, langkah-langkah pemecahan menurut prosedur tertentu. Kalau prinsip, siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Keterampilan, jelas siswa diminta untuk membuat sesuatu, ya, menghasilkan sesuatu, membuat. Aspek afektif berarti sikap yang dinilai. Aspek motorik berarti yang dinilai nanti adalah yang diminta siswa untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badannya. Kemudian soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu, kata kuncinya di sini ya teman-teman, materinya tersebut dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, ya, kemudian diterapkan dalam kehidupan mereka. Ini merupakan ciri dari strategi pembelajaran yang disebut dengan kontekstual. Jawabannya C, ya. Kemudian apa yang membedakan dengan discovery, inquiry, problem solving, dan kooperatif, ya. Nah, kita bahas model pembelajaran beserta karakteristiknya. Kalau kooperatif, ya, strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kata kuncinya di situ ya teman-teman. Bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang yang heterogen. Itu disebut kooperatif. Problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real. Ya, jika ada masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi kata kuncinya ada masalah-masalah yang real, siswa dituntut untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah tersebut. Itu disebut problem solving. Yang ketiga ada inquiry. Proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen, itu inquiry. Gunanya untuk apa? Mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Jadi siswa dituntut untuk berpikir kritis dan logis, ya, melalui tadi observasi atau eksperimen. Discovery learning, model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki. Jadi discovery itu siswanya aktif mencari dan menyelidiki sampai siswa tersebut menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Itu ciri dari discovery learning. Kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tadi jawabannya adalah kontekstual. Soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru? Kata kuncinya yaitu menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum secara tertulis. Jadi, dari pilihan jawaban di sini yang paling tepat yaitu bagan E. Ya, pembahasannya seperti ini. Nah, bagan fungsinya untuk menyajikan ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Ya, ini secara tertulis ya teman-teman. Kemudian media foto, kelebihannya
sifatnya konkret ya, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, harganya murah dan mudah didapat dan digunakan. Kelemahannya hanya menekankan visual saja, persepsi indera mata. Ukurannya terbatas untuk kelompok besar, misalnya di dalam ruang kelas yang ukurannya cukup besar. Grafik termasuk media visual. Visual merupakan gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Grafik sendiri disusun berdasarkan prinsip matematik dan menggunakan data komparatif. Misalnya ada data jumlah siswa yang nilainya sekian berapa, yang nilainya sekian berapa, nanti ingin dibuat grafik, itu biasanya seperti itu ya. APE, alat permainan edukatif, alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Artinya alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Contohnya misalnya puzzle, kemudian membuat jam misalnya dari VCD atau dari kertas, kemudian membuat kincir angin dari kertas, kemudian membuat menjiplak tangan, kemudian menjiplak tangan ya, kemudian jari-jarinya dikasih angka 1 sampai 10, kemudian ditulisi sebelah kiri, tangan sebelah kanan, itu termasuk APE. Sketsa, gambar yang sederhana, draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok tanpa detailnya. Sketsa juga digunakan untuk menghindari verbalisme karena sketsa juga termasuk ke dalam visual ya. Oke, begitu teman-teman ya. Apabila dalam penjelasannya terlalu cepat atau ada beberapa yang salah, silahkan teman-teman komen saja di kolom komentar, karena sekali lagi kita sama-sama belajar, saya tidak menggurui ya, kita sama-sama belajar secara bersama-sama ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman, kita lanjutkan di part yang kedua tentang kompetensi pedagogik. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.